Perkenalkan nama saya Kristianto dari NIM Komisi. Semua 08. Saya dipanggil Alexander Mikrotuari. Saya Awal Pakal untuk Berita. Sabar. Saya Arnaldo Sesarawe dengan NIM 235374. Oke, sebenarnya ada satu lagi anggota, tapi dia belum masuk kayaknya. Itu Dodi. Kami akan mempresentasikan subprogram mengelola program dengan efisien. Oke, sebenarnya disclaimer dulu. Sebenarnya ini kan presentasi apa yang kami dapat dari membaca PDF-PDF sudah ada. Maka kalau ada kesalahan materi, nah, apa itu subprogram? Subprogram Apa itu subprogram? Untuk apa kita pakai subprogram? Jadi subprogram sebenarnya saat kita mempunyai program yang sangat panjang, kita memakai subprogram itu untuk mengelola program tersebut, mengorganisir program tersebut agar program tersebut dapat lebih sederhana, agar kita lebih mengerti dan lebih paham dengan jelas program itu jalannya untuk apa. Kita pakai permisalan sarapan deh. Saat kita mau sarapan, kita membagi sarapan itu menjadi dua. Kita butuh air dan kita butuh makanan. Saat kita membagi kedua hal ini, kita membagi ke membuat roti dulu ya dalam kasus ini. Saat kita membagi roti ini, kita akan membagi lagi roti ini menjadi bagian-bagian lebih detail, seperti memotong roti, memanggang roti, memberi selai dan yang lain. Nah, di bagian kedua, kita akan membagi lagi air ini menjadi siapkan gelas atau tuangkan teh atau tuangkan susu. Jadi bagian yang ini disebut dengan subprogram. Kita artinya membagi program tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang lebih detail ini dinamakan sub-sub program, yakni bagian-bagian yang lebih detail dari sub-sub program tersebut. Oke, saat kita mengimplementasikannya ke dalam kuadran, misalkan kita akan mencari apa bersama kuadran, kita akan membagi dulu apa itu pertama menghitung, kita membaca datanya dulu, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Lalu kita mencari apa itu diskriminannya, bagaimana rumusnya dan segala macam. Lalu yang bagian terakhir kita akan menampilkan akarnya. Itu adalah susun program dari bagian ini kita akan dijelaskan lebih lanjut. Pemrograman moduler. Jadi cara kita untuk membagi program-program tersebut menjadi beberapa subprogram itu disebut dengan cara divide and conquer. Pisahkan lalu tentukan. Pertanyaannya, sampai kapan kita melakukan hal ini? Sampai kapan kita mendivide dan mengconquer suatu program? Kita akan selesai membagi program-program menjadi subprogram ketika kita sebagai pemrogram sudah merasa cukup dan sudah merasa bahwa program tersebut bisa dimengerti dengan baik. Konsep black box. Jadi kita ibaratkan black box itu sebagai sebuah TV dan kita sebagai pengguna memencet tombol untuk TV tersebut yang diikutnya. Dan kita tidak harus peduli apa yang akan terjadi dalam TV tersebut. Kita hanya peduli tentang apa yang akan dikeluarkan oleh TV tersebut. Seperti kita menekan tombol 8. Nanti di dalam TV akan keluar output, yakni berdasarkan global TV misalkan. Nah, itulah seperti halnya black box. Kita tidak perlu tahu apa yang ada dalam black box tersebut, kita hanya perlu tahu apa inputnya dan apa outputnya. Jika kita mengimplementasikannya ke dalam subprogram, kita tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam proses tersebut. Misalkan kita akan mencari akar persamaan kuadrat, maka kita hanya perlu tahu inputnya apa dan outputnya apa. Dalam proses tersebut kita tidak perlu tahu jelas seperti apa. Kita tidak perlu tahu nanti A-nya dibagi B-nya berapa, akarnya berapa, itu perlu tahu itu. Kita hanya perlu tahu inputnya apa dan outputnya apa. Selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ada struktur format subprogram metode di Java. Oke, jadi di sini di bagian struktur format
ada itu sebenarnya modifier atau cakupan, jenis balikan dan nama metode. Di samping nama metode ada daftar parameter. Nah, jadi jenis balikan ini bisa diisi dengan jadi modifier ini itu cukup diisi dengan public static, dan jenis balikan ini bisa diisi dengan kayak misalkan variable integer, string, dan lain-lain. Dan nama metode itu sesuai dengan versi data yang dipanggil. Oke, jadi nama metode sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus daftar parameter ini terbagi menjadi dua, parameter formal sama aktual. Nah, aktual itu dia jadi aktual itu dia apa? Memiliki nilai, sedangkan formal itu aktual itu memiliki nilai dan juga bisa berupa kayak komen-komen, sedangkan formal dia tidak bisa berupa komen-komen tapi dia bisa memiliki nilai seperti contohnya integer m, nah gitu. Nah, contoh metode dalam Java, aplikasikan konsep metode pada program akar smart quadrant. Nah, jadi dalam metode Java, contohnya akar kuadrat kan. Jadi kalau kita mau cari akar kuadrat itu terpecah lagi. Jadi masalah terpecah jadi program. Misalkan kita punya 3 steady point. Jadi yang pertama mencari memasukkan nilai koefisien, mencari nilai diskriminan yang koefisien tuh untuk caranya tuh menginput nilai koefisien dari A, B, C, dan diskriminan itu mengisi atau memasukkan rumus dari diskriminan, dan yang terakhir itu mencetak atau hitung akar itu dengan memasukkan sistem yang akan mencetak hasil dari perhitungan untuk mencari akar kuadrat. Nah, itu seperti jadi intinya masalah public static point atau metode, terus metode dibagi lagi jadi dirinci. Jadi pada intinya subprogram pada Java dan subprogram pada Java dan struktur subprogram itu dibuat untuk mudah dibaca, mudah dimengerti, dan lebih efisien. Ini outputnya tadi ya. Menurut selanjutnya ini parameter formal dan parameter aktual. Untuk metode ini kita perlu memahami konsep parameter dan formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah variabel yang ada dalam parameter metode, sedangkan parameter aktual adalah nilai yang diberikan saat memanggil metode. Penting untuk kita menyesuaikan tipe data dan urutan parameter dalam pemanggilan metode. Ini merupakan contoh deskripsi parameter formal dan aktual. Ada metodenya, terus ke bawah ada lagi variabelnya, lalu contoh dalam tes baik. Untuk contoh lain penggunaan parameter formal dan aktual untuk memahami konsep parameter formal dan aktual lebih baik, mari kita lihat contoh penggunaannya dalam program. Ini berikutnya adalah contoh para penggunaannya. Terus dalam contoh ini kita akan menjelaskan bagaimana parameter formal dan aktual berinteraksi satu sama lain melalui ilustrasi program dan metode.
Jadi kesimpulan yang kita ambil, jadi pemrograman modular merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterbacaan dan pengelolaan program. Konsep kotak hitam juga membantu dalam menggunakan program dari sumber eksternal. Dan itu perhatikan kesesuaian tipe data dan urutan parameter saat memanggil metode. Semua konsep ini akan membantu kita menjadi seorang programmer yang lebih efisien. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika materi yang kami sampaikan berbelit-belit. Dan jika contoh-contoh soal sini agak tidak kelihatan. Mungkin sekian dan terima kasih. Ini ada yang Semangat. Udah presentasi tadi ada yang memahami atau sama sekali tidak memahami maksudnya? Paham ya? Subprogram itu tentang apa sih teman-teman? Memisahkan program, tuh ya. Jadi yang namanya subprogram itu ada potongan-potongan kecil yang namanya kita bisa sebut itu adalah black box. Lalu tinggal kita gunakan, kita panggil satu persatu. Sebenarnya fungsi dari subprogram itu apa sih teman-teman? Supaya apa sih? Apa? Supaya apa? Lebih simpel. Ada lagi lebih efisien. Ada lagi struktur. Ada lagi teman-teman? Nah, sekarang kita sudah sampai pertemuan keberapa sih? Sudah pertemuan berapa? Sudah cukup banyak ya setelah UTS ya. Sudah pertemuan 11 ya teman-teman ya. Artinya begini, kita hari ini sudah masuk di pemrograman yang cukup panjang codingnya. Semakin lama semakin panjang ya. Semakin butuh sintaks yang lebih panjang, semakin butuh sintaks yang harus kita kembangkan lagi. Maka subprogram ini diberikan supaya kita bisa membagi efektivitas, efisiensi, dan juga kita tinggal panggil saja metodenya. Ya, gitu ya. Contohnya teman-teman, kalau kita menggunakan black box ini, kita anggaplah nggak ngerti atau tidak tahu isi black box itu apa. Tetapi kita kan masih dalam fase mempelajari yang namanya black box. Maka di sini, terutama di bagian subprogram ini, kita harus tahu di dalam black box itu sebenarnya apa sih? Ya, fungsinya apa sih? Dan tadi dari kelompok yang pertama yang sudah mempresentasikan tadi kan black box itu diberikan contoh apa teman-teman? Black box itu apa? Ya. Jadi kalau seumpama kita jadikan satu, lalu hasilnya apa? Black box itu kan satu komponen ya teman-teman ya. Komponen apa gitu ya, kemudian kita jadikan satu. Contohnya begini teman-teman. Saya akan merakit mobil, berarti yang harus saya rakit apa saja nih? Ada mesinnya, ada rangkanya, gitu ya. Ada bannya, tetapi saya tidak perlu tahu, ya saya tidak perlu tahu ban yang sudah akan kita gunakan ini nanti cara membuat bannya seperti apa sih? Pasti tinggal pakai, letakkan. Lalu rangkanya ini nanti ukurannya berapa, lalu bagaimana cara membuatnya? No, saya tinggal pakai. Kan?
Lalu tinggal saya buat mobilnya. Tinggal pasang, tinggal pasang, tinggal pasang. Lalu sebenarnya tugas yang diberikan untuk buat black box ini nanti siapa sih? Tetap programmernya ya. Tetap programmernya, tetapi sebenarnya di sini setelah kita membuat black box-nya itu nanti kemudian akan kita panggil-panggil saja. Itu tadi yang diberikan contoh teman kita tadi kan ada yang berupa metode ya teman-teman ya. Berarti kita tinggal panggil saja, udah kita kompilasikan. Ya. Tetapi sayang ya tadi untuk programnya tidak terlalu jelas ya kelompok pertama ya. Mungkin sebaiknya mungkin yang kelompok berikutnya ya. Kalau nanti akan menambahkan di sini karena LCD juga kita harus menggunakan warna terang ya sepertinya ya. Jadi nanti silahkan untuk potongan-potongan programnya nanti kalian screenshotnya per subprogram ya. Jadi potongan-potongan kecil saja, lalu backgroundnya putih saja teman-teman. Kalau itu nggak kelihatan ya tadi ya, di stretch sampai akhir ini biar teman-teman yang lain juga apa yang disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita ambil dari subprogram ini tadi teman-teman? Ada keyword apa lagi selain black box? Apa? Apa? Ya. Oke, saya akan sampaikan sedikit teman-teman. Ya, ini beda ya black box, bukan seperti yang di pesawat ya teman-teman, beda ya. Jadi di sini black box ini adalah subprogram atau potongan program yang kita kelompokkan sesuai dengan apa sih? Sesuai dengan apa sebenarnya? Sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kita lihat. Ketika pemrogram ini menggunakan konsep black box, ia hanya fokus pada input dan outputnya. Tetapi karena kita sedang mempelajari black box, maka kita harus paham di dalam black box itu apa sih, bentuknya apa sih, formatnya apa sih. Nanti kita akan lihat teman-teman. Tapi kalau nanti kalian sudah menjadi expert programmer, udah tinggal panggil-panggil saja metodenya gitu ya teman-teman ya. Caranya black box ini adalah sebagai mesin di mana pemrogram hanya perlu tahu input outputnya saja, tinggal pasang. Ya, tinggal seperti pemasangannya seperti puzzle itu ya teman-teman ya, pasang-pasang tanpa pasang. Nah, saya punya contoh satu kasus di mana di sini adalah kita akan mencari persamaan kuadrat menggunakan ini ya teman-teman ya, atau SMA ya teman-teman ya. Nah, dari formula ini kalian nggak perlu pusing-pusing ini nanti gimana nih untuk masangnya B kemudian minus B plus minus bla 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 bagaimana nanti kita potong-potong dulu. Yang pertama kita gunakan baca ABC atau memproses variabelnya dulu ya. Variabelnya apa nih? Integer, double, pasir, sesuaikan. Simple black box itu akan saya gunakan untuk membaca variabelnya. Ya, itu dulu. Karena nanti ternyata untuk variabel B digunakan 2 kali. Itu ya. Lalu bagaimana ini caranya? Kita gunakan seprogram untuk mengelola variabelnya dulu, ABC-nya. Oke? Setelah itu, hitung diskriminan. Diskriminan ini ada di sini, teman-teman. Dan ini saya hitung juga. Nanti kan kita menggunakan ya teman-teman ya, kalau gunakan apa di MATLAB SQLite ya. Berarti ini saya pisah dulu teman-teman biar gampang. B kuadrat minus P4 AC. Ya, ini nanti saya potong. Kemudian kita akan hitung akarnya. Nanti kita akan menggunakan math.sqrt di sini. Berarti ada berapa black box? 3. Bisa lebih nggak? Dengan programmer teman-teman. Bu, ini menurut saya untuk 3 black box ini kebanyakan. Atau seumpama Bu, kalau seumpama 3 ini kayaknya kurang deh. Ada gimana? Nanti pembagiannya kalian bedakan sendiri. Silakan.
Ini hanya misal atau contoh ya teman-teman. Di mana saya menggunakan 3 black box untuk mencari persamaan kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Black box ya. Saya lanjutkan. Nah, berarti kalau saya buat diagram berjenjang, mulai dari akar persamaan kuadrat ini berarti ada 3 black box, di mana di sini ada program dari yang membaca ABC atau mengelola variabel itu tadi, ya. Yang kedua adalah menghitung diskriminan yang ada di dalam akar. Kemudian ada hitung dan tampilkan akar, gitu ya. Hitung dan tampilkan berarti ada 3. Saya lanjutkan lagi. Kalau kita sudah aplikasikan di dalam program, kita lihat ada 3 black box nih di sini. Kira-kira yang mana dulu sih yang perlu kita tuliskan, teman-teman? Tentunya pendeklarasian variabel ya. ABC itu tadi ya, kita harus baca ABC apa? Kita harus baca variabel dulu. Kita tulis public class akar. Oke. Kemudian, oke, ternyata di sini kita menggunakan double ABC karena nanti hubungannya dengan akar ya. Dan nanti untuk range-nya lebih panjang gitu ya, kita gunakan double ABC. Apa ini? X1, X2 apanya? Hah? Dari akarnya? Atau dari mana? Kita lihat nih. Kalau B sudah jelas jadi untuk mencari B-nya ini ya teman-teman ya, untuk kemungkinannya ya. Oke. Nah, baca data ABC. Kita gunakan scanner tombol. Kita gunakan apa ini teman-teman? Sistem in ya. Kemudian sistem outprint. Masukkan koefisien X2. X2 itu berarti apa ya? A itu dalam ya. Nah, tadi kemudian kita pakai X berarti B-nya. Kemudian ada yang dinamakan ya, gitu ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi B sama dengan tombol next double karena kita menggunakan double pastinya. Kemudian masukkan konstanta, kita berikan variabel C. Jadi ini tugasnya hanya untuk menginput variabel saja, menginput datanya. Inisialisasi. Kan di sini belum kita berikan inisialisasi ya teman-teman ya, A berapa, B berapa. Jadi kita inputkan melalui apa? Keyboard atau scanner. Selesai. Satu black box. Langkah berikutnya apa? Yang mana dulu nih? Ya, hitung diskriminan yang ada di dalam kar, ya kan? Kan karya nanti terakhir aja ya teman-teman ya. Jadi kita akan diskriminannya dulu. Persamaan gimana tadi? B kuadrat ya. Berarti B dikalikan B minus 4 kalikan A dikalikan C. Lalu kita lakukan sistem outprint akar dari. Nah, kalau sudah seperti ini, sistem seperti ini berarti yang menjadi inputan tadi ditampilkan nggak teman-teman? Ditampilkan. Karena kita lihat ini, ya, ada tanda petik plus A plus tanda petik lagi dan kita memanggil dari nilai yang sudah kita inputkan tadi ya sampai apa nih? Sampai C ya. Nah, jika maka tidak ini untuk pengecualian, tapi kalau ternyata bisa kita hitung maka ke sini ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat pengecekannya di dalam D. Artinya D ini tidak boleh 0. Ya, kalau sama dengan 0 berarti yang tunggal. Supaya lebih jelas lagi kalian bisa teman-teman. Kalau inputannya seperti ini hasilnya kayak apa sih? Ini ada 2 exception. Jadi di sini ada if, lalu else if, dan kemudian else. Nanti kalau kalian mempelajari di PBOL, nanti ada yang namanya exception handling. Itu adalah ketika user menginputkan nilai yang tidak sesuai, gitu ya. Lalu nanti outputnya apa? Ada notifikasi. Mungkin inputan yang dituliskan salah, gitu ya. Jadi kemudian
sudah sesuai apa yang disyaratkan, ada if-nya di sini ya, maka kita masuk sini nih teman-teman. Ya, di matrix keduanya ini tadi sudah kita tuliskan di sini, ya X1-nya sudah ada di sini. Lalu kita gunakan akarnya, ya. Jadi sudah ada inisialisasi di sini, diskriminannya juga sudah di sini, maka tinggal kita hitung akar dan pembaginya. Sudah. Berarti ada 3 black box. Lalu nanti outputnya seperti ini teman-teman. Ya, mungkin dari kelompok 1 tadi sudah mengaplikasikan juga. Hasilnya nanti seperti ini, di mana untuk koefisien misal ya, di sini adalah 1, masukkan koefisien X ini B berarti ya, ini adalah 10, lalu C-nya 8. Maka kita gunakan akarnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian akar pertama, akar kedua seperti ini. Ya, kita lihat. Ini sama nggak teman-teman dengan yang tadi? Kelompok 1 menurut kalian gimana? Sama nggak? Sama. Tanya. Tanda kurung. Konsep seperti itu kan? Dalam metode. Ya, metode ya. Nah, kalau kalian lihat metode di sini berarti nanti akan ada pemetaan code-nya. Ya. Ini ada perintah apa? Nah, ini yang dinamakan semua kuadrat modular. Buat kalian tuliskan seperti ini teman-teman. Jadi ada tulisan baca data, tanda kurung titik koma, hitung D atau diskriminan, tanda kurung titik koma, lalu hitung akar, tanda kurung titik koma. Lalu bagaimana? Nah, kemudian kita gunakan static void baca data, static void hitung D, static void untuk akar. Titik-titik ini apa? Kalian, program kalian, tuliskan di situ. Ya, lalu bagaimana nanti pengaplikasiannya? Silahkan kita lihat di sini untuk pemanggilan metode. Berarti kita tinggal panggil metodenya saja, teman-teman. Di sini sudah kita tuliskan ya, ada public static void main, baca data, hitung D, hitung akar. Sudah. Lalu berikutnya ke line ke-16 ya teman-teman ya. Static void baca data. Lalu kita tuliskan di sini. Membaca nilai variabel. Variabelnya apa saja? A, B, C ya. Lalu ada X2, X1 ini silahkan disesuaikan. Tidak harus sama variabelnya tentu saja. Tetapi kalau kita mengacu pada program tadi atau persamaan yang sudah diberikan tadi, maka sesuaikan. Lalu hitung D. Hitung D ini berarti kita kalau mencari diskriminan berarti sama saja ya. B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C. Nah, ini saja untuk hitung D. Selesai. Lalu B dan A dari mana? Sudah dituliskan di black box yang sudah selesai. Programnya di sini sudah selesai. Ini cukup ya. Ini kan metode. Langkah berikutnya kita masuk pada hitung akar, di mana kita nanti menggunakan math.sqrt. Kita perlu pencarian hasil dari akar, ya. Dengan masing-masing syarat harus sesuai, ya. Ketika D kurang dari 0, dia tidak mempunyai hasil, ya. Kemudian ketika D-nya sama dengan 0, maka akarnya tunggal, enggak cuma ini aja. Kemudian jika ada B-nya ini lebih dari 0, maka masuk pada persamaan ini teman-teman. Ya, di sini ada minus D ditambah dengan akarnya dari D ini tadi dibagi dengan 2 dikalikan A. Kita lihat. Nah ini ya, kan minus D ya ditambah, kemudian ada dikurangi loh ya. X1 ini kan untuk yang minus D ditambah bla bla bla. Lalu X2 ini untuk minus D dikurangi min STRT bla 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 gitu ya. Jadi kan kita mengakomodir dari plus minus yang itu. Oke.
ada dua, X1, X2. Nah, kemudian nanti hasilnya pun ada dua. Karena plus minus kita akan mencari nilai dari plusnya dan kita akan mencari dari nilai minusnya. Sebenarnya saya sampaikan ini artinya adalah bagaimana kita bisa memanage black box. Bagaimana kita bisa membagi-bagi subprogramnya. Kalau saya meminta kalian untuk membagi menjadi black box-nya menjadi 4, kira-kira jadi apa lagi nih teman-teman? Satu lagi apa? If-nya mungkin ya bisa jadi ya. Ada lagi? Apa teman-teman kalau seumpama black box-nya saya minta 4? Yang benar yang mana sih, Bu? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, teman-teman. Ini style programmer. Ini style programmer. Kita mau bagi berapa subprogram? Silahkan. Jadi karena saking banyaknya program yang akan kita aplikasikan, kita bagi-bagi yuk. Tujuannya adalah ada yang error, kita bisa langsung tahu ini subprogram yang mana. Nggak perlu scroll banyak-banyak gitu ya teman-teman. Bu, ini kan cuma segini aja programnya. Iya memang, nanti kalau kalian sudah ada di case yang cukup besar, scrolling itu memakan waktu teman-teman. Dan nanti kalau kalian berada di PBO, ya, object oriented, ini nanti kalian sudah nggak pakai struktur kayak gini teman-teman. Kita langsung tahu ini yang bikin masalah kelas apa sih, ya, kelasnya berdasarkan apa. Nanti ada kelas-kelas yang akan kita bagi. Bukan hanya sekedar metodenya saja, tetapi kelasnya pun kita beda-bedakan. Gitu ya, ada yang namanya kelas mahasiswa, kelas dosen, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat dari sana, gitu ya. Ya. Oh, kami masih dari kemarin belum paham kok bisa ada tiga. Setelah tidak boleh. Nah, ini nanti kita bermodular, estetik. Jadi sebenarnya yang kalian tuliskan ini, yang kalian sampaikan tadi, tadi saya tanya, ini dengan yang ini sama atau tidak? Ini sebenarnya beda. Jadi kalau yang ini menggunakan kuadrat modular, menggunakan metode yang akan kita panggil, maka kita menggunakan static double. Nah, ini gunanya supaya kita bisa menggunakan metode, gitu. Ya. Jadi kalau kerja static ini, Ya coba nanti bisa nggak di situ? Bisa, coba dicoba aja teman-teman. Kita by praktis ya pokoknya ya seperti ini ya. Nah kita biar tahu nanti kalau seumpama untuk statiknya ini statik double-nya ini nanti gimana? Harus bisa dong. Ya. Fungsinya adalah karena di sini kita menggunakan modular ini saja. Jadi dia membacanya by modul, by metodenya, gitu ya, seperti itu. Nah, bisa jadi di dalam modul ada modulnya lagi, berarti ada subproblem 1, subproblem 2, dan seterusnya. Tapi saya perlu sampaikan ya, semakin banyak subproblem, subproblem ini semakin banyak sebenarnya itu bukan termasuk cara yang efektif tentunya, gitu ya. Karena kita di sini kan untuk mencari cara yang lebih efektif, lebih efisien, tapi kalau pengetahuan sedikit panjang, saya kira tidak menjadi solusi. Gitu ya. Kita cari flexibility-nya saja, dan bukan berarti itu salah, tapi sebenarnya itu adalah critical dari programmernya sendiri, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk ya teman-teman ya. Tapi kemudian kalau kalian merasa, kok malah jadi sulit ya, berarti cara kalian yang mungkin masih salah atau cara pemahaman kalian yang masih salah. Jadi dia ingin untuk mempermudah pengelolaan program lewat pecahan. Lalu kita bagi-bagi dari subprogram itu tadi dan meningkat penulisan program. Tinggal panggil metodenya saja. Kok bisa kok tinggal panggil metodenya saja? Dia di sini sudah ada. Kita nggak perlu tuliskan lagi. Ya, di sini sudah ada. Jadi di sini yang perlu kita eksekusi adalah SQLT-nya saja. Plus minus ya, karena kita akan mencari hasil plusnya dan kita akan mencari hasil dari minusnya.
Jadi di sini ada dua jenis metode, ya. Ini berdasarkan ada tidaknya data yang dikirimkan balik. Artinya dikirimkan balik itu return ya teman-teman yang kalau di program ya return. Nah, metode data diperintah atau dipesan. Perintahkan apa? Berdasarkan apa? Sudah ada metodenya, tinggal panggil metodenya. Contohnya, perintah silakan pergi atau perintah berikan roti, ya. Ini salah satunya untuk membuka, kemudian yang diperintah untuk mengirimkan roti ke pemberi perintah. Jadi kita harus tahu alurnya seperti apa, ya. Kita harus tahu dulu case-nya seperti apa, lalu pencarian subprogramnya itu supaya lebih efektif, teman-teman. Bukan berarti semakin banyak subprogramnya semakin oke, enggak. Ya, kita sesuaikan dengan case-nya. Nah, ini contohnya untuk kita menggunakan metode tadi ya. Ini nanti kita akan menggunakan metode, dia bisa dipanggil atau digunakan dengan cara nama metodenya saja. Contoh hitung akar. Untuk membedakan metode dan variabel yang saya sampaikan tadi, kalau ada tanda kurung kosong ya, tanda kurungnya kosong, titik koma, ini metode. Nah, buatlah nama metode yang bermakna sesuai dengan fungsinya, jangan asal-asalan. Jangan kayak bikin variabel A, B, C, D terserah gitu ya. No, di sini metode ada program di dalamnya. Gunakan kata atau kalimat yang cukup singkat tetapi jelas, tahu fungsinya untuk apa. Fungsinya apa nih, Bu? Baca data. Oke, baca data. Dia fungsinya adalah untuk membaca data. Dari mana? Tentunya variabel yang diinputkan. Oke. Hitung D. Berarti ada kesamaan di sana. Apa kesamaannya? Cara mencari D. Hitung akar. Akar dari mana? Pastinya dari hasil dari baca data dari D tadi. Lalu kita akan gunakan MathSQL. Seperti ini ya teman-teman untuk formatnya. Kalau kita menggunakan static void baca data, kita gunakan tanda kurung. Kenapa tidak ada titik komanya nih di sini teman-teman? Kita akan lanjutkan kan ya, kita akan lanjutkan programnya, maka kita tidak perlu memberikan titik koma. Titik koma kita tuliskan di dalam pendeklarasian, sudah selesai. Ya. Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan tadi, return adalah nilai balikan, sama saja. Nanti kalau kalian membaca slide-slide yang berbahasa Indonesia, itu terkadang return dijadikan kata kebalikan data, ya. Nanti jangan sampai bingung. Contoh kasus, andaikan Anda membuat metode, ya, di mana n faktorial, masih ingat ya, teman-teman cari faktorial ya. N faktorial 1, 2, sampai sekian, di mana 0 ini tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat. Di sini saya menggunakan static int. Kan di sini teman-teman. Berarti di sini langsung tidak ada programnya. int hasil dari faktorial 1. Inisialisasi pertama berarti 1. If n sama dengan 0, ini return 1. Kenapa? Karena memang int untuk pertama kali hasil faktorialnya adalah 1, ya. Selain itu apa? Selain itu masukkan syaratnya. Integer i sama dengan 1, kemudian i ini kurang dari atau sama dengan n. N itu berapa? N-nya berapa? Belum tahu ya, ini ya. N berapa ya? I-nya kita berikan increment atau dia akan bertambah. Kelipatan berapa kalau kayak gitu? Pada sini 1 plus 5 itu kelipatan berapa? 5, gitu ya. Jadi pengecualian untuk kelipatan 1 kita hanya tuliskan kelas-kelas seperti ini saja, sudah selesai. Lalu untuk mencari hasil faktorialnya dari I ini berapa? Nanti dia akan update terus, looping terus I-nya sampai lupa I-nya. Ini sama berapa? Ada yang tahu? N-nya tadi ya, oke. Return hasil faktorial. Kita lihat. Ini adalah metode mempunyai nilai balik di mana kita nanti bisa melihat hasil integernya berapa. Ini adalah nilai balik atau returnnya. Nah, untuk int n ini adalah metode yang mempunyai parameter. Ya,
kita nggak menggunakan yang tanda kurung kosong itu tadi ya teman-teman, tapi kita langsung dianggap metode yang langsung memiliki parameter, gitu ya. Kemudian, nah ini untuk static INT faktorial ini berarti dia memiliki nilai balik yang disebut INT, di sini disebut sebagai return dari hasil faktorial. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Untuk mencari faktorial ataupun kita akan bagaimana nanti kalau seumpama saya akan mengaplikasikan metode-metode yang lain, apakah perlu untuk tanda kurungnya saya kosongkan atau tidak? Silakan. Itu style programmer masing-masing teman-teman. Mau langsung diinisialkan seperti ini pun it's okay. Atau nanti kemudian akan saya formulasikan langsung di setelah kalau di sini pun juga tidak menjadi masalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ya, Yang tadi pulang TBO. Ini lain terus programnya secara salah itu gimana? Maksud saya nilai contoh dari program diberikan tulisan sistem out gitu ya. Tuliskan NIM. Tapi yang dituliskan malah string yang seharusnya apa? INT gitu ya. Jadi langsung dia ada notifikasi yang Anda inputkan salah. Ulangi sekali lagi. Contohnya begitu. Jadi tidak sekedar langsung berhenti, nggak ngerti apapun. Karena nanti di PBO kita harus berada di posisi klien atau user. Kalau saya akan menggunakan sistem ini, kalau ada apa-apa, contoh ada error tadi, supaya klien atau user tahu errornya di mana, mereka notifikasi. Kalau kalian sih tinggal cari errornya apa gitu kan ya teman-teman. Kalau dari sisi klien nggak ngerti. Nah, maka nanti kalau di PBO nanti juga kalian akan mencoba membuat user interface GUI, graphical user interface. Kalau kita menggunakan, nanti akan kita switch gitu ya. Si A menggunakan user interface-nya B, si B menggunakan user interface-nya A. Ngerti nggak? Paham tidak ada combo box, ada radio button. Nah, itu nanti sebenarnya kita akan memposisikan bukan sebagai programmer seperti di Alpro ini. Kita masih memposisikan diri sebagai programmer ya, teman-teman ya. Nanti kalau di semester berikutnya kita posisikan diri kita sebagai klien atau usernya. Paham nggak ya kalau nanti sistem saya akan digunakan ini? Oh, Gitu ya. Jadi subjektivitas kita gitu ya teman-teman ya. Oke?